Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu dari PT Ecofi Parfum Kopi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu dan anggota kelompoknya Imam Zazuli, Ella Bakti, Rizky Amiruddin, Rizaldi Duta, Rizkia Novianti. Yang pertama, latar belakang dari PT e-coffee ini yaitu kopi merupakan salah satu komoditi perdagangan terbesar di Indonesia. Masyarakat sering memanfaatkan kopi sebagai minuman stimulan yang dapat mengurangi kelelahan dan menambah energi. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2018, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penghasil kopi terbesar di Indonesia. BPS Jatim mencatat produksi kopi tahun 2017 terbesar berada di Banyuwangi, Malang, dan Jember. BPS juga mencatat wilayah kerasidenan Besuki meliputi Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso merupakan daerah penghasil kopi. Selanjutnya, biji kopi digunakan dalam pembuatan parfum adalah kopi sangrai dengan kualitas grade rendah. Berdasarkan SNI, terdapat 6 peringkat mutu biji kopi standar menurut ICO. Dalam resolusi nomor 407, nilai catat maksimum Arabica 86 dan Robusta 150 dan berada pada mutu nomor 5 dalam SNI. Minyak kopi memiliki aroma yang khas atau unik, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan parfum ruangan. Kandungan minyak yang digunakan dalam parfum kopi adalah base note 45-50%, sampai middle note 30-50% dalam pencampurannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan aroma kopi yang kuat. Selanjutnya, gambaran rencana bisnis agroindustri PT e-coffee yaitu yang pertama, kopi sangrai dengan kualitas atau grade rendah akan diolah untuk meningkatkan nilai jual produk. Yang kedua, pada proses metode ekstraksi coklat. Yang ketiga, minyak kopi akan dicampur heksamas dalam botol kaca Spire. Yang keempat, pabrik akan digunakan di tempat yang dekat dengan bahan baku dan infrastruktur distribusi. PT e-coffee memiliki visi dan misi. Misinya yaitu memperkuat kondisi organisasi internal dalam 1 tahun, memperluas pasar dari wilayah keresidenan Besuki berlanjut hingga Jawa Timur dan nasional. Pada tahun kedua, melakukan inovasi parfum wangi parfum yang awalnya hanya berbahan kopi berlanjut ke bahan jeruk, bunga, atau komoditi lokal setiap wilayah di Indonesia secara sesuai ciri khas yang ada. Inovasi kemasan perluasan pabrik dilakukan pada tahun ketiga dan memasarkan produk ke luar negeri pada tahun keempat. Visi perusahaan ini yaitu untuk mengembangkan industri parfum dalam negeri dengan bahan-bahan komoditi lokal agar bersaing dalam parfum internasional. Selanjutnya, tujuan dan manfaat yang diharapkan yaitu memanfaatkan biji kopi sebagai parfum diharap mampu menambah produk olahan kopi agar semakin beragam, sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, profil perusahaan dari PT e-coffee yaitu terdiri dari direktur utama yang dipimpin oleh Imam Zazuli, direktur keuangan dipimpin oleh saya sendiri Ella Bakti, direktur operasional dibantu oleh Rizaldi Duta, dan lalu direktur pemasaran dibantu oleh Rizky Amiruddin, dan selanjutnya pada direktur produksi dibantu oleh Rizkia Novianti. Analisis situasi produk kopi di Kabupaten Jember tercatat tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Perkebunan kopi di Jember mayoritas membudidayakan kopi jenis Robusta dari 86.000 hektar lahan yang dikuasai dan dikelola PT Perkebunan Nusantara 12, sehingga 5.000 hektar adalah lahan kopi Robusta. Dari 8 kebun kopi Robusta di Jawa Timur, 5 kebun di antaranya berada di Kabupaten Jember. Fakta ini sudah menunjukkan bahwa betapa strategisnya posisi Kabupaten Jember dalam pengembangan budidaya kopi Robusta. Parfum yang beredar di masyarakat masih dominan parfum berbahan sintesis. Bahan kimia dalam parfum sintesis
ada yang mudah diserap oleh kulit. Hal ini mampu menimbulkan sakit pada tenggorokan, sakit kepala, pusing, dan gangguan pada pernafasan jika terkena kontak langsung, sedangkan parfum alami dengan bahan esensial oil lebih aman digunakan. Selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang perindustrian menjelaskan bahwa perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industrinya. Perkembangan industri melahirkan masyarakat usia produktif yang memiliki ide kreatif. Untuk suatu industri, ekonomi kreatif tumbuh seirama dengan digitalisasi yang telah menjangkau 90% dari total produk Indonesia. Kebijaksanaan ekspor. Yang pertama, diverifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor. Diverifikasi ekspor merupakan penganekaragaman bahan ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis bahan yang diekspor. Yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah. Selanjutnya, yang ketiga, premi ekspor. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen atau eksportir, pemerintah dalam pemberian premi atau insentif, misalnya penghargaan atau kualitas barang yang diekspor, pembelian bantuan keinginan dan pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasinya usaha ekspor. Kemudian yang kelima, devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap uang asing. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri, maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Yang terakhir, mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Melakukan perjanjian kerjasama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri. Selanjutnya, kebijaksanaan impor. Yang pengenaan bea masuk. Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Yang kedua, kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijata dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah bahan impor yang akan dibeli. Kebijaksanaan impor. Substitusi impor. Kebijaksanaan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dalam negeri. Devaluasi. Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Selanjutnya, berikut merupakan perkembangan produksi kopi di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2019. Di produksi kopi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6.613 ton. Dengan adanya kondisi seperti ini, pabrik parfum kopi melakukan penyimpanan bahan baku guna untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan baku. Yang terakhir yaitu perkembangan produksi terdiri dari beberapa faktor yang menunjang. Yang pertama, adanya pembagian kerja dan spesifikasi. Yang kedua, revolusi industri. Yang ketiga, perkembangan alat dan teknologi yang mencakup standarisasi dan komponen serta penggunaan komputer.
Yang terakhir, pengembangan ilmu dan metode kerja yang mencakup metode ilmiah, hubungan antar manusia, dan model keputusan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut. Mbak, ini topik apa? Selanjutnya yaitu gambaran umum lokasi. Yang pertama ada keadaan geografi. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak pada posisi 6 derajat sampai dengan 7 derajat bujur timur dan 7 derajat sampai dengan 8 derajat lintang selatan. Kabupaten Jember terletak di bagian wilayah timur Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi. Industri parfum kopi ini akan direncanakan berdiri di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, luas Desa Ajung yaitu sebesar 8,01 km persegi dan memiliki ketinggian 80 meter dengan curah hujan rata-rata 9,8 mm. Selanjutnya, gambaran sosial ekonomi budaya masyarakat. Jumlah sekolah yang ada di Desa Ajung hampir sama dengan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ajung. Perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuannya hampir sama. Potensi wilayah di Kabupaten Jember di berbagai sektor. Pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri merupakan beberapa tulang punggung ekonomi Jember. Jember juga terkenal dengan kopi dan kakao karena terdapat pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia. Selain itu, wilayah ini menyimpan potensi kopi yang menjanjikan. Dari data BPS, luas area kopi meningkat sejak tahun 2010 hingga 2018. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Struktur pasar. Definisi struktur pasar sendiri yaitu merupakan karakter suatu pasar yang mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar berhubungan dengan karakteristik dan pentingnya pasar tersebut di dalam perekonomian. Kondisi demikian dapat diidentifikasikan dengan mengacu pada jumlah dan ukuran distribusi dan penjual serta pembeli di pasar tersebut. Batasan suatu produk memiliki perbedaan atau diferensiasi dan tingkat kemudahan memasuki pasar bagi perusahaan baru. Di dalam analisa ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, serta pasar oligopoli. Yang kedua, perkembangan ekspor dan impor agroindustri. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi di Indonesia. Sekitar 430 sampai 450 ribu ton kopi telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Berbeda dengan yang terjadi pada produksi parfum di Indonesia, informasi dari website Kementerian Perindustrian diperoleh bahwa Indonesia memasok 90% bahan baku parfum, yaitu minyak nilam atsiri. Namun, di sisi lain, Indonesia masih mengimpor produk jadi berupa parfum. Nilai ekspor bahan baku hanya sebesar 70 juta US dollar, sedangkan impor parfum senilai 289 juta US dollar pada tahun 2004. Hal ini tentu menjadi kerugian dan bisa menjadi peluang untuk menciptakan parfum di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ekspor dan impor agroindustri. Prospek pasar parfum dari bahan minyak kopi terlihat baik. Parfum di Indonesia masih diimpor oleh berbagai negara. Selain itu, jumlah produksi biji kopi juga mampu diekspor dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen kopi di dunia. Sehingga dari dua alasan tersebut, maka peluang usaha ini masih terbuka luas untuk dieksplorasi di dalam negeri. Untuk di luar negeri, kopi diminati berbagai kalangan dan telah menjadi gaya hidup. Maka pemasaran di luar negeri tentu akan mendapat respon yang positif dari para konsumen yang menginginkan aroma alami kopi dalam bentuk parfum. Selanjutnya ada manajemen rantai pasok agroindustri.
Berikut merupakan diagram alir manajemen rantai pasok agroindustri parfum kopi. Pada industri parfum kopi, subkontrak diterapkan pada supplier botol kaca dan supplier kopi sangrai. Kemudian pada supplier etanol, perusahaan parfum kopi menerapkan kemitraan perdagangan umum, yaitu membeli pada supplier. Selanjutnya ada manufacture. Pabrik parfum kopi bergerak dalam pengolahan, pengemasan, sampai pendistribusian barang mentah. Setiap proses menggunakan mesin-mesin yang telah dibeli sebelumnya oleh pabrik. Selanjutnya distributor. Distributor berperan dalam kegiatan pendistribusian barang jadi kepada retail atau langsung kepada konsumen. Distributor juga berperan dalam mengenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. Selain itu, distributor juga harus mampu memenuhi target penjualan dalam kesepakatan dan barang cacat dapat dikembalikan untuk ditukar kembali. Distribusi yang digunakan yaitu menggunakan mobil box melalui jalur darat. Selanjutnya ada retailer. Peran retail yaitu berhubungan langsung dengan konsumen. Retailer juga dapat berperan dalam pengenalan dan penawaran produk. Selanjutnya yaitu keputusan rantai pasok. Keputusan rantai pasok pada industri parfum kopi terdiri dari keputusan pengadaan, keputusan pengolahan, keputusan distribusi, dan keputusan logistik. Untuk keputusan pengadaan, industri parfum kopi ini memilih memasok biji kopi dari agroindustri terdekat. Di wilayah Jember, agroindustri kopi tersebar di berbagai wilayah dan lokasi pabrik berada dekat dengan agroindustri kopi seperti Puslikoka dan kebun kopi Silo. Kebutuhan etanol akan disuplai oleh pabrik alkohol Jatiroto, dan untuk botol kacanya akan disuplai oleh industri botol kaca di Surabaya. Yang kedua, keputusan pengolahan. Kapasitas mesin untuk satu pengolahan produk yaitu sebesar 100 kg biji kopi. Untuk lokasi pembuatan produk atau pabrik dekat dengan bahan baku dan konsumen. Dan untuk pembuatan produk dilakukan di satu tempat atau pabrik yang sama. Merekrut karyawan dengan keahlian khusus pada bidangnya, menyediakan produk di gudang guna untuk jika sewaktu-waktu bahan utama akan langka didapatkan, serta membuat jadwal mulai dari pembuatan sampai produk siap jual. Yang ketiga ada keputusan distribusi. Lokasi dan target utama harus tepat, seperti di kota-kota besar, mall, dealer, sampai perumahan-perumahan elit. Menggunakan fasilitas transportasi, serta membuka pemesanan secara offline maupun online. Keputusan logistik. Dalam pemilihan jalur transportasi seperti mobil box, dalam memindahkan produk ke jaringan kerja. Selanjutnya, keputusan rantai pasok. Untuk menentukan segmen pasar potensial dapat dilihat dari segmen geografik yang meliputi luas wilayah dan demografiknya. Analisis peluang pasar potensial ini juga memperhatikan kondisi pesaing yang ada di dunia. Pesaing sangat menentukan perkembangan penjualan di masa yang akan datang. Parfum kopi mempunyai nilai aroma khas yang berupa aroma kopi. Para pesaing produk parfum tidak banyak yang memakai aroma kopi, sehingga sangat memungkinkan produk parfum kopi merambah pasar dunia karena tergolong produk yang baru dengan aroma yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Jasuli akan menjelaskan bab 5 analisis teknis dan teknologi dari PTI Coffee, yaitu perusahaan pabrik parfum kopi. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Parfum kopi merupakan suatu olahan parfum di mana memanfaatkan kopi grade rendah, yaitu kopi yang tidak lolos seleksi atau kopi dengan kualitas rendah. Di mana di sini untuk kopinya sendiri memanfaatkan dari 50% minyak kopi
dan 50% alkohol dan menghasilkan bentuk parfum kopi per botol yaitu 100 ml dengan harga 30.000. Produk parfum ruangan berbahan minyak kopi dengan top base, maka setiap produknya terdiri dari 50% minyak kopi yang akan dicampur dengan heksana, di mana untuk menghasilkan 50% kopi yaitu membutuhkan heksana juga 50%, sehingga nantinya menghasilkan minyak kopi. Yang kedua, penentuan dari lokasi industri, di mana kelompok kami atau maksud saya perusahaan kami terletak di Desa Ajung, lebih tepatnya Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena berdasarkan hasil observasi di mana kecamatan tersebut yaitu menyangkut beberapa wilayah, diantaranya Arjasa, Pakusari, Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang yang memproduksi beberapa produk kopi yang sangat banyak dan melimpah. Industri pabrik kopi diputuskan di sekitar wilayah Kecamatan Ajung, di mana keuntungannya juga merupakan banyak area industri yang tersedianya transportasi darat dan udara, sehingga mempermudah dalam pendistribusian. Selain itu, kecamatan tersebut dekat dengan wilayah kota. Yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu pendukung, di mana bahan baku utama yang digunakan pada pabrik kopi yaitu bahan kopi dengan grade paling rendah yang tidak dimanfaatkan oleh para petani. Kita beli dalam satu kali produksi parfum menggunakan 50 kilo biji kopi yang dapat menghasilkan produk sebanyak 150 botol dengan masing-masing botol sebanyak 100 ml. Biji kopi pada pabrik parfum ini diambil langsung pada para petani maupun di perkebunan, di mana prosesnya pada menghasilkan 100 ml per botol yaitu campurannya yaitu antara 50% kopi grade rendah dengan 50% alkohol etanol yang khusus untuk parfum, alkohol khusus parfum. Yang keempat yaitu teknologi proses, di mana produksi parfum kopi prosesnya yang pertama yaitu dari sortasi, di mana setelah bahan baku datang yaitu disortasi dulu, dan yang kedua yaitu melakukan penggilingan. Setelah itu mengerjakan ekstraksi, selanjutnya pencampuran dan pengemasan. Produksi parfum kopi dilakukan 5 hari dalam 1 minggu, di mana hari Senin sampai hari Jumat, dan hari libur atau bisa dilakukan hari lembur pada saat hari Sabtu maupun Minggu. Untuk aktivitasnya yaitu dimulai pada pukul 7 yaitu aktivitas, dan jam 12 sampai jam 13 yaitu isoma, jam 16 atau selesai produksi. Teknologi yang digunakan pada proses ini hampir semuanya menggunakan teknologi modern, alat-alatnya modern. Yang modern diantaranya penggilingan, ekstraksi coklat menggunakan alat, dan penyampuran. Sedangkan untuk packagingnya atau pengemasan kita masih menggunakan manual atau tenaga manusia. Untuk perhitungan metode linear programming menggunakan metode grafik, di mana untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh
yaitu kita membandingkan antara parfum jenis A dan parfum jenis B, di mana yang parfum jenis A menggunakan alkohol 50% dibanding 50% dengan harga 30.000, sedangkan parfum B menggunakan 75% alkohol ditambah 25% minyak kopi dan menghasilkan banyaknya keuntungan diperoleh pada parfum jenis A, di mana dapat disimpulkan bahwa minyak kopi yaitu memiliki harga yang mahal. Yang kelima yaitu mesin dan peralatan produksi. Mesin kita menggunakan 4 mesin, diantaranya mesin pengecil dengan jumlahnya 4 dengan kapasitas 15 kg per jam. Yang kedua, mesin pengering menggunakan 1 dengan kapasitas 100 liter per 4 jam. Yang ketiga, mesin penepung menggunakan 1 dengan kapasitas 50 liter per jam. Yang keempat, mesin pengayakan dengan harga 14.200.000 dengan jumlah rat kita menggunakan 1 yang dapat memproduksi 1.500 botol per jam. Pada proses pembuatan parfum, pada awalnya hingga jadi sebuah produk parfum, pabrik ini menggunakan mesin modern yang bertujuan untuk meminimalisir pekerjaan karyawan dan atau pegawai dalam proses pembuatannya. Menggunakan mesin dalam proses produksi dapat dinilai sangat efektif dan efisien, sehingga pabrik dapat mencapai target jumlah yang diinginkan, di mana prosesnya itu dimulai dari pengecilan ukuran, pengecilan ukuran, terus penepungan, softflake dan pengayak, softflake dan pencampuran dan pengemasan. Pada proses produksi ini, pengemasan menggunakan tenaga manusia atau manual, yaitu terbatasnya hanya pada proses packaging saja. Yang keenam, inventarisasi kebutuhan mesin dan fasilitas produksi. Bisa dilihat pada gambar, yaitu hasil dimensi pada pabrik yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dimana untuk fasilitasnya ada mesin penepung, mesin ekstraksi, mesin penyampuran, mesin filling, ada pos satpam, gudang bahan, penggilingan, ekstraksi, ruang pengolahan limbah, lab dan ruang kontrol, ruang penyampuran, kantor, pengemasan, toilet, quality control, gudang bahan, satu kantin, musola dan tempat wudhu, aula dan gudang. Yang ketujuh yaitu tata letak, fasilitas dan aliran proses agroindustri. Untuk aliran proses tata letaknya yaitu yang nomor 1 yaitu gudang bahan baku utama, di mana pabrik ini membentuk straight line atau garis lurus untuk tahap produksinya, yaitu yang dimulai dari nomor 1 secara berurutan, nomor 2 mulai dari gudang, bahan baku, penemungan, penggilingan, ekstraksi sopet, pencampuran, dan pengemasan dan seterusnya sampai nanti ke nomor 18 yaitu sampai nomor yang 5 yaitu sampai pengemasan, dan nanti hasilnya disimpan di nomor 6 yaitu gudang produksi jadi. Yang ke-8 yaitu rekomendasi.
Yaitu berdasarkan dari kajian di atas, maka diberikan rekomendasi bahwa industri fasilitas yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga luas pabrik bisa dimaksimalkan sehingga lahan dapat termanfaatkan semua. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang makalah perusahaan parfum kopi kami, yaitu PT IKV. Kemudian bab 6, analisis manajemen operasional. Yang pertama, yaitu rencana struktur organisasi perusahaan. Ini terdapat jajaran direksi sejumlah 5 bagian yang terdiri dari direktur utama yang dijabat oleh Imam Jazuli, kemudian direktur keuangan yang dijabat oleh Ela Bakti Pertiwi, direktur operasional dijabat oleh Rizal Diduta, kemudian direktur pemasaran dijabat oleh Rizky Amiruddin, dan direktur produksi yang dijabat oleh Rizky Anovianti. Kemudian terdapat tabel 6.1 yaitu job description. Yang pertama, jabatan direktur utama mempunyai tugas yaitu pengambil keputusan, pengelola dan pemimpin dari perusahaan. Kemudian direktur keuangan tugasnya mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Kemudian direktur operasional bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan. Yang keempat, direktur pemasaran tugasnya yaitu memberikan kebijakan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran. Dan yang terakhir yaitu direktur produksi, tugasnya berupa tanggung jawab atas perencanaan, kemudian pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan atas pelaksanaan produksi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu rencana kebutuhan karyawan dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Pada kegiatan produksi perusahaan kami, ini mengoperasikan 4 jenis mesin yaitu penepung kopi, ekstraksi coklat, pencampur liquid, dan mesin filling. Untuk perekrutan karyawan menggunakan beberapa syarat. Yang pertama yaitu pengalaman kerja, keahlian khusus, dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian untuk penentuan kebutuhan karyawan ini dihitung berdasarkan beban dari produksi produk. Untuk waktu kerja ditetapkan yaitu 8 jam kerja dengan 1-2 kali produksi. Ini membutuhkan 18 karyawan. Berikut merupakan tabel 6.2 yaitu tabel proses, jenis alat, dan jumlah karyawan. Di sini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu distribusi. Ini alat yang digunakan yaitu mobil dengan karyawan yang dibutuhkan 2 orang. Untuk keahliannya yaitu mampu mengendarai mobil atau mengoperasikan. Kemudian proses yang kedua yaitu proses penobungan. Alat yang digunakan ini grinder kopi. Jumlah karyawan yang dibutuhkan 2 orang. Keahliannya yaitu mampu mengoperasikan mesin. Untuk proses ekstraksi ini alatnya menggunakan mesin coklat. Karyawannya 2. Kemudian keahliannya ya mengoperasikan mesin. Untuk pencampuran ini menggunakan mixer. Untuk jumlah karyawan atau tenaga operasinya yaitu berjumlah 2 orang. Pengemasan ini alat yang digunakan yaitu mesin filling dengan tenaga operasional sejumlah 2 orang. Quality control ini di laboratorium menggunakan alat dengan
jumlah karyawan atau tenaga operasionalnya jumlah 2. Untuk keamanan ini yang dibutuhkan 4 karyawan, kaliannya hanya bersifat jujur dan bersikap disiplin. Untuk administrasi ini yang dibutuhkan 1 karyawan, kaliannya berkompeten di bidangnya. Untuk cleaning service membutuhkan 1 orang, bersikap jujur dan disiplin. Kemudian perencanaan agregat agroindustri 5 tahun. Dalam penyusunan perencanaan agregat ini tujuannya yaitu meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tenaga kerja, dan persediaan. Berikut ini tabel 6.3 rencana agregat bulan Juli hingga Desember. Ini pada bulan Juli permintaannya 3.000. Kemudian Agustus mengalami peningkatan 3.150. Kemudian pada bulan November ini mengalami penurunan permintaannya. Hingga Desember ini malah cenderung turun, jadi fluktuatif. Untuk tabel 6.4 yaitu biaya penyimpanan. Yang pertama subkontrak. Ini biayanya sebesar $80 per produksi. Kemudian tenaga kerja waktu biasa $10 per produksi. Kemudian tenaga kerja waktu lembur $16 per jam untuk yang bekerja di atas 8 jam per pekerja per hari. Untuk biaya pengangkatan sebesar $40 per pekerja. Kemudian biaya pemberhentian sebesar $80 per pekerja. Kemudian tabel berikutnya yaitu perbandingan biaya skenario 1 dan skenario 2. Ini parameternya meliputi tenaga kerja biasa, lembur, pengangkatan, kemudian PHK. Untuk skenario 1 ini menghasilkan biaya total sebesar 1.278.000. Kemudian untuk skenario yang kedua menghasilkan biaya total sebesar 4.240.000. Berdasarkan perbandingan kedua skenario tersebut, maka kami memutuskan untuk memakai skenario terbaik yaitu skenario 1 dengan biaya total yang dibutuhkan sebesar 1.278.000. Dan manajemen persediaan agroindustri, pengertiannya yaitu persediaan bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan sistem persediaan, pengertiannya adalah kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, yang bertujuan untuk menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya. Kemudian persediaan industri parfum kopi kami ini terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang jadi. Untuk bahan baku yang digunakan pada produksi kami ini yaitu biji kopi sangrai yang berkualitas rendah. Kemudian pabrik kami ini bekerja sama dengan agroindustri yang berada di daerah Jember dengan kontrak yang disepakati yaitu menjamin ketersediaannya bahan baku selama proses produksi. Kemudian untuk persediaan bahan pembantu yaitu berupa botol parfum, botol kaca, dan larutan etanol. Kemudian terdapat juga persediaan barang jadi yaitu dengan menyediakan produk parfum kopi di gudang sehingga sewaktu-waktu jika bahan baku utama langka itu maka parfum kopi dapat didapatkan oleh konsumen. Kemudian rekomendasi manajemen operasional yang pertama pemilihan supplier. Ini terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi atau yang perlu dipertimbangkan untuk memilih supplier. Yang pertama yaitu harga, karena harga merupakan faktor utama dalam pemilihan supplier. Kemudian kualitas suatu perusahaan. Yang ketiga lokasi supplier ini dapat mempunyai pengaruh penting pada waktu pengiriman. Kemudian ongkos transport dan waktu ada orderan yang mendadak.
sehingga perusahaan kami ini merekomendasikan pemilihan supplier yaitu anak muda dan mahasiswa karena lokasinya yang dekat dengan tempat produksi dan harga produk yang kami tawarkan tergolong terjangkau. Kemudian untuk penjadwalan tenaga kerja, yang pertama pengertiannya yaitu pengalokasian sumber daya manusia pada stasiun kerja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu pengalokasian tenaga kerja. Perusahaan kami ini menerapkan penjadwalan 3 shift kerja, 1 hari libur dalam seminggu. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, maka kami menambahkan hari libur bagi setiap tenaga kerja. Untuk mengakomodasi 3 shift kerja per hari ini dan 2 hari libur dalam 1 minggu, maka penjadwalan tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan sehingga mampu meningkatkan produktivitas perusahaan kami. Untuk jalur transportasi bahan baku, ini dalam kegiatan rantai pasok, transportasi berperan penting karena setiap produksi dan pemasaran itu tidaklah satu lokasi. Sehingga strategi rantai pasok ini yang diterapkan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien ini dapat memastikan pengiriman barang dari tempat bahan baku ke tempat produksi menjadi efisien dalam segi biaya dan cepat dalam segi pengiriman. Sehingga pada perusahaan kami ini moda transportasi yang digunakan yaitu truk dengan ukuran sedang. Untuk produk agroindustri terdapat 2 komposisi. Yang pertama yaitu komposisi 50% alkohol dan 50% ekstrak kopi. Kemudian untuk komposisi yang kedua yaitu 75% alkohol dan 25% ekstrak kopi. Dengan adanya perbedaan harga dan komposisi ini, tentunya kami mengharapkan daya tarik masyarakat untuk membeli parfum kopi ini semakin meningkat atau memikat hati mereka. Kemudian bab 7, analisis kelayakan finansial. Yang pertama, perhitungan kebutuhan agroindustri. Jadi setiap orang yang ingin memulai usaha, maka memerlukan perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan pada setiap unit usaha yang akan dikembangkan atau dijalankan. Berikut ini merupakan rincian tabel biaya investasi. Jadi terdapat kegiatan untuk atau investasi untuk membeli mesin, kemudian membeli sebidang tanah dan membangun gedung, kemudian pembelian transportasi, furniture dan lampu. Sehingga total yang diperlukan pada biaya investasi ini sebesar Rp1.145.200.000. Kemudian biaya tetap yang dikeluarkan per bulan atau setiap bulannya ini meliputi pembayaran gaji karyawan sejumlah 18 orang dan biaya listrik bulanan. Sehingga total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp30.935.000. Kemudian biaya produksi. Ini biaya produksi keperluannya membeli biji kopi, botol parfum, dan heksana. Untuk kebutuhan kopinya setiap produksi itu 100 kilo, botol parfumnya 300 botol, dan larutan heksana itu 150 liter. Sehingga untuk setiap kali kegiatan produksi itu membutuhkan biaya sebesar Rp12.750.000. Sehingga dalam 1 bulan kita itu beroperasi selama 25 hari hingga kami membutuhkan biaya sebesar Rp318.750.000. Ini kebutuhan listrik dalam 1 bulan. Ini menggunakan 5 mesin elektrik
Jadi masing-masing itu per bulannya beda-beda. Yang paling mahal itu untuk lampunya karena berjumlah 20, sehingga total biaya listrik bulanan itu yang harus kami keluarkan sebesar Rp1.935.000. Sehingga total biaya invest itu sebesar Rp502.820. Kemudian ini struktur pembiayaan produk, yaitu modal kerja, kemudian masuk pada kas PT IKV, kemudian digunakan untuk biaya produksi, pembelian peralatan dan mesin, kemudian pembayaran listrik bulanan dan biaya tetap. Kemudian biaya operasional tahunan, pengertiannya yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi, penjualan produk, kemudian pengeluaran untuk menjalankan perusahaan selama 1 tahun. Biaya operasional tahunan pada perusahaan The Coffee ini meliputi pembayaran gaji karyawan, listrik, pembelian biji kopi, botol parfum, dan larutan iksana. Sehingga biaya operasional dalam 1 tahun yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp30.685.000. Kemudian untuk evaluasi finansial proyek agroindustri, yaitu net present value, ini menghasilkan nilai sebesar Rp26.776.447.000. Kemudian untuk titik pulang pokok atau BEP ini berjumlah 540.000 unit, sehingga periode pengembalian modal ini dalam jangka 2 tahun 6 bulan 29 hari. Kemudian analisis sensitivitas pada unit usaha kami ini memiliki IRR lebih dari 10%, yaitu tepatnya 59%. Hal ini menandakan produksi parfum kami tidak perlu dilakukan analisis sensitivitas karena tidak akan mengalami kerugian secara finansial. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Pramudia tahun 2010, apabila IRR memberikan nilai negatif atau lebih kecil dari 10%, maka unit usaha tersebut perlu dianalisis sensitivitas agar tidak mengalami kerugian. Akan tetapi jika IRR lebih dari 10% atau memberikan nilai positif, maka proyek tersebut atau usaha tersebut layak untuk terus dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Deskripsi pengembangan kegiatan agroindustri. Lokasi rencana didirikannya industri kopi terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luas area direncanakan 10.000 meter persegi. Pembangunan dibagi menjadi 2, yaitu pembangunan tertutup dan pembangunan terbuka. Pembangunan tertutup meliputi kantor, pabrik, aula, musola, kantin, dan gudang. Sedangkan pembangunan terbuka meliputi lahan parkir dan taman. Coffee akan memperluas pabrik serta menambah karyawan dan mesin produksi. Hal ini untuk efisiensi. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut. 1. Tahap prakonstruksi. Tahap ini meliputi penentuan lokasi, perizinan wilayah, dan penyiapan lahan atau pembangunan pabrik. 2. Tahap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material. 3. Tahap operasi, meliputi rekrutmen tenaga kerja dan operasional mesin dan alat produksi. Iklim. Diketahui curah hujan rata-rata di Kecamatan Ajung yaitu sebesar 207 mm per tahun. BPS Kabupaten Jember tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan Kecamatan Ajung termasuk ke dalam kategori curah hujan menengah 150 mm kubik sampai 300 mm kubik, sehingga masih memungkinkan dilakukan pembangunan. Kualitas udara dan kebisingan. Rona lingkungan kualitas
Dari parameter tingkat kebisingan, seluruh titik pengamatan pada lokasi rencana pembangunan perusahaan Ekofi di Desa Ajung memiliki tingkat kebisingan yang berada di bawah baku mutu maksimum, yaitu sebesar 70 dBA. Fisiografi dan morfologi dari Kecamatan Ajung terletak di antara 759,6 sampai 803356 lintang selatan dan 602729 sampai 701435 bujur timur. Desa Ajung terletak pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 8,01 km persegi. Desa Ajung mempunyai areal persawahan sebesar 666,68 hektar sehingga dikategorikan sebagai desa persawahan. Jenis tanah yang terdapat di Desa Ajung yaitu termasuk dalam jenis mediteran dan andosol, namun didominasi oleh jenis tanah mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang subur, cocok untuk bercocok tanam. Vegetasi yang terdapat di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berupa vegetasi budaya seperti sawah dan tegalan. Satwa yang terdapat di Desa Ajung berupa satwa peliharaan masyarakat, yaitu hewan ternak. Hewan ternak dibagi menjadi dua, yaitu hewan ternak berukuran besar dan hewan ternak berukuran kecil. Hewan ternak besar yang ada di sekitar proyek adalah sapi, sedangkan hewan ternak kecil yaitu kambing dan domba. Sumber UPTD Kecamatan Ajung. Kondisi sosial. Banyaknya gedung sekolah, murid desa, dan pengelola pada tahun 2017 di Desa Ajung di Dispendik jumlah 6 dan non-Dispendik jumlah 9, sehingga secara keseluruhan terdapat 15 gedung sekolah. Jumlah sekolah yang ada di Desa Ajung hampir sama dengan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ajung. Artinya, remaja Desa Ajung dalam bidang pendidikan tidak tertinggal oleh desa-desa lain di Kecamatan Ajung. Keslingmas, pada tahun 2017, pengunjung Posyandu sebesar 1.245 orang, 1.269 orang pengunjung Pustu, dan 1.019 orang pengunjung Polindes. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran pada masyarakat tentang kondisi kesehatan mereka. Jika sedang sakit, maka akan pergi ke sarana kesehatan, bukan pergi ke pengobatan alternatif seperti dukun. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Informasi Kegiatan Sekitar. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 sampai 2035 menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan lampiran RT RW Kabupaten Jember 2015 sampai 2035, diperoleh informasi bahwa wilayah Kecamatan Ajung merupakan wilayah dengan perencanaan kawasan industri. Penentuan batas wilayah studi. Batas wilayah studi dibentuk dari 4 unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan sesuai rencana kegiatan, yaitu 1. Batas proyek, yaitu lokasi di mana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, terutama komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak. 2. Batas ekologis, yaitu wilayah terjadinya sebaran dampak-dampak yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. 3. Batas sosial, yaitu ruang di mana masyarakat yang terkena dampak limbah, emisi, atau kerusakan lingkungan tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan pada tahap lanjutan keterlibatan masyarakat. Batas sosial dipengaruhi dengan memperhatikan lokasi-lokasi permukiman, desa, kampung, dan sebagainya, dan lokasi-lokasi kegiatan masyarakat, ladang, kebun, sawah, fasilitas umum, atau sosial, di mana diperkirakan pengaruh dampak akan terasa. Batas ekologis masing-masing komponen lingkungan terkena dampak. 4. Batas administrasi, yaitu wilayah administrasi, desa, kelurahan, lingkup, kabupaten, kecamatan, dan kabupaten, yang wilayahnya tercakup dalam salah satu unsur di atas. Batas administratif sebenarnya diberlakukan
untuk mengarahkan pelaksana kajian ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif, misalnya penilaian AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi masyarakat, pengumpulan data tentang kondisi ronda lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya. Matrik evaluasi dampak potensial terdiri dari komponen fisik kimia, yaitu penurunan kualitas udara dan kebisingan, kemudian komponen biologi, yaitu perubahan diversitas flora dan fauna, komponen sosial ekonomi budaya, jadi dari lapangan pekerjaan, sikap dan pendapat masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, lalu komponen Keslinmas, yaitu penurunan kesehatan lingkungan, penurunan kesehatan masyarakat, komponen ruang dan lahan, yaitu penurunan kualitas jalan, peningkatan kerusakan jalan, dan peningkatan kuantitas kendaraan. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Perizinan, yaitu pada tahap prakonstruksi. Kemudian pengadaan lahan, pembelian lahan. Kemudian tahap konstruksi, rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi mesin dan peralatan operasional, produksi. Rekomendasi kelayakan lingkungan. Industri parfum menghasilkan limbah dalam pemrosesannya. Limbah tersebut berupa limbah padat, ampas kopi. Ampas tersebut dapat dimanfaatkan menjadi produk lain seperti briket dan pupuk, sehingga dalam industri telah menerapkan konsep zero waste. Kesimpulan. 1. iCoffee merupakan suatu bentuk agroindustri pembuatan parfum dengan memanfaatkan minyak yang terkandung dalam biji kopi. 2. Industri parfum di Indonesia masih didominasi oleh impor, padahal Indonesia mampu mengekspor bibit parfum. Hal ini menjadikan peluang industri parfum dalam negeri dan memperkenalkan produk lokal. 3. Zero waste industri parfum kopi diterapkan untuk melestarikan lingkungan, yaitu menjadikan limbah ampas kopi menjadi pupuk atau briket. 4. Teknologi dalam produksi digunakan untuk mendapatkan parfum kopi yang maksimal dengan tenaga seminimal mungkin. Rekomendasi: dalam industri parfum dapat menggunakan bahan lain sehingga dapat membuat produk yang beraneka ragam. Selain itu, dapat juga mengembangkan potensi-potensi dari bahan tumbuhan yang khas di setiap daerah.